Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Culam Susu Curhat Malam Suka-Suka. Ya, bareng gua Satria Panji. Untuk malam ini di awal kita kasih selamat dulu yuk. Kasih selamat buat kontingen Indonesia yang menang di Olimpiade. Luar biasa bos, gila ini baru. Kemarin kita kan terakhir ngomongin ini ya, Olimpiade. Ngomongin Olimpiade yang udah masuk semifinal nih, banyak kontingen kita yang masuk semifinal. Alhamdulillahnya gile bisa membawa medali emas untuk Grecia Poli dan juga Rahayu Apriani kalau nggak salah. Ya itu medali emas di ganda putri, dan ini yang pertama ternyata bos, gila pertama banget Indonesia bisa dapat medali emas di ganda putri. Prestasi yang luar biasa banget. Terus juga ada Anthony Ginting. Anthony Ginting ini dapat perunggu. Ini juga keren soalnya katanya ini olimpiadanya dia yang pertama gitu, langsung bisa dapat perunggu tuh udah luar biasa banget gitu. Walaupun ya sempat diharapkan kan masuk final, cuman ya tetap kita harus apresiasi lah ya untuk prestasinya gitu. Dan juga ada atlet-atlet lain yang kemarin dapat medali. Angkat besi kalau nggak salah ada, sempat dapat perak juga ya, sempat ada yang masuk ke 5 besar juga. Pokoknya mantap, selamat sekali lagi untuk kontingen Olimpiade yang mewakili Indonesia ya. Kalian semua pahlawan buat rakyat Indonesia yang sekarang ini lagi butuh hiburan banget. Memang butuh hiburan, masih kondisi COVID, dan dengan dunia prestasi ini nih kayak membawa persatuan lagi gitu, mengobati kesedihan kita sesaat gitu ya, karena adanya COVID ini masih belum kelar ya. Dan ngomong-ngomong COVID lagi nih, pasti selalu ada sekarang ya, nggak tahu sampai berapa episode ke depan kita ngomongin COVID terus, karena nggak kelar-kelar bos. Update aja, update. Nah, update COVID nih yang pertama masih PPKM diperpanjang lagi. Yang terakhir gue bilang masih diperpanjang, ini nggak tahu nih yang keberapa perpanjang ya. Udah level 3 apa level 4, tapi ada yang penurunan katanya ya. Dari level 4 sempat turun ke level 3, tapi kayaknya Jakarta, Jabodetabek tuh masih level 4 ya. Nah, berita bagusnya makan udah boleh 30 menit. Wih, tadinya 20 menit lu keselak lu. Sekarang udah 30 menit, ya bisa lah, es teh nggak seret-seret banget ya, masih bisa minum. Makan, minum masih bisa 30 menit ya. Semoga nanti besok kalau diperpanjang lagi, nggak tahu 40 menit, 50 menit, sejam terus ya. Tiap minggu ada perpanjangan waktu sampai nggak tahu kapan. Dan ada yang menarik nih. Buat COVID ini, jadi kan kita masih PPKM ya. Kalau PPKM tuh yang kayak kemarin sebelumnya kayaknya sempat gua bahas juga. Kayaknya pemerintah nih menghindari lockdown sengaja karena ya itu tadi, nggak mau ngasih makan rakyat ya bos. Ya oke lah, sekarang memang kondisinya katanya duitnya udah nggak ada, segala macam kepake banyak gitu kan. Tapi nggak dari dulu. Kenapa nggak dari dulu? Dari awal dibilang lockdown, bandel banget kan. Cuman ya udahlah, gue juga nggak mau nyalahin siapa, salah satu pihak. Mungkin juga dari rakyat kita juga masih banyak yang bandel, nggak patuh protokol ya. Ini yang susah bos, kalau kita ngadepin pandemi itu nggak bisa gitu setengah-setengah, harus satu suara, kita harus satu action gitu biar cepet kelar ini pandeminya gitu kan. Kalau misalnya masih saling salah-salahan ya susah juga gitu ya. Gue sifatnya tadi sih introspeksi aja, dan tolak ukur pemerintah ini sebenarnya PPKM ini mau sampai kapan gitu, karena indikatornya juga masih gitu-gitu aja, nggak turun, masih tetap tinggi. Turun pun karena tracingnya juga kecil gitu kan, testingnya kecil kan. Katanya ada yang bilang nih, si Om nih bilangnya September katanya tuh mulai ekonomi perlahan dibuka gitu ya. Nah, jadi pertanyaan gue adalah, kita kalau nggak salah tuh udah mau bulan kedua ini ya, Agustus, berarti September tuh mau masuk bulan ketiga. Gila lu bayangin, berarti kita PPKM hampir 3 bulan bos, diperpanjang kan. Dan masalahnya tuh ya ini sama kayak lockdown sebenarnya kan.
negara melakukan lockdown ke rakyatnya selama 3 bulan. Ini waktu yang cukup efektif kalau menurut para ahli ya, biar penyebarannya itu nggak meningkat lah gitu, bisa ketahan. Ada tapi namanya bukan lockdown tapi PPKM gitu. Ini apa strategi negara nih ya, negara Wakanda Islandia untuk mengakali aturan karantina kesehatan yang harusnya lockdown dikasih subsidi kan, karena dia namanya PPKM. Dia selama 3 bulan sebenarnya kita nggak dikasih apa-apa bos. Gila, baru saya tuh sebulan 500.000 apa berarti 500 apa 300 ya, pokoknya gak nyampe sejuta kan ya. Itu juga nggak semuanya kan. Lo makan apaan? Belum kalau ada yang potong-potong dan lain sebagainya, itu yang gua nggak tahu lah. Masih katanya sih masih ada kejadian ya. Semoga sih nggak terlalu banyak lagi lah kejadian-kejadian pemotongan itu. Kasihan juga lo udah dapat kecil terus dipotong kan. Ini makanya jadi PR-nya ini nih. Jadi seolah-olah tuh kita PPKM diperpanjang, tapi itu sebenarnya tahu nih kalau negara efektifnya itu buat menekan penyebaran tuh harus 3 bulan gitu. Cuman namanya nggak lockdown tapi PPKM. Jadinya negara nggak ngasih subsidi, nggak ngasih bantuan gitu kayak di aturan. Gimana pun itu, karena adanya COVID ini juga berdampak ke mana-mana efeknya. Ya sebenarnya sih kita harus saling bantu ya, antar masyarakat juga, antar warga juga. Kita juga mau bantu, tapi juga pemerintah juga harus yang bener gitu peraturannya, cari yang efektif terus yang tegas gitu implementasinya, nggak setengah-setengah dan banyak kejanggalan di sana sini. Pokoknya yang bagus aja gitu kan. Nah, salah satu upaya dari artis-artis kita ya, mungkin selebgram atau mungkin yang public figure dan lain-lainnya tuh, yang lagi hit sekarang ini adalah ikoy-ikoyan bos. Ikoy-ikoyan, kalau yang lo tahu nih ya. Jadi katanya tuh awalnya tuh Arif Muhammad ya, atau Pocong kalau lu semua pada tahu. Itu asistennya namanya Ikoy. Jadi kayak ada yang nge-DM segala macam, kita mau ngebantu nih yang terdampak COVID, misalnya kayak UMKM, terus kayak apa lagi ya, kayak pedagang-pedagang lain. Pokoknya netizen lah yang perlu bantuan itu bisa nge-DM ke dia gitu. Nanti ada yang kepilih dikasih bantuan gitu. Terus ya udahlah singkatnya, Koy, ini kayak gini Koy, transfer 1 juta gitu. Ini juga lagi nih Koy, dibantu 2 juta gitu. Sampai akhirnya banyak nih ternyata dari yang niatnya memang mau ngebantu gitu kan, beramal, emang tulus gitu kan, dari si Arif Muhammad ini gitu kan, ngebantu netizen yang terdampak karena PPKM ini kan, butuh bantuan. Nah ini jadi malah apa ya, ada selebgram lain yang beberapa yang niru juga ternyata gitu. Which is itu bagus sebenarnya itu kan, karena emang niatnya mungkin mereka juga mau ngebantu gitu. Akhirnya dibantu. Nah yang jadi masalah ini nih bos, emang warga netizen Wakanda Islandia ini mental apa ya, mental miskin kali ya. Sorry ya, gue bukan ngatain miskin, tapi mental miskin gitu. Jadi kayak mental minta-minta bos. Jadi ada selebgram yang emang dia sebenarnya nggak bikin, ya ini yang namanya terkenal ikoy-ikoyan tadi itu ya. Itu ada yang sampai dihujat, bang ikoy-ikoyan dong bang gitu, bang kapan ikoy-ikoyan nih gini-gini. Padahal si selebgram atau si public figure ini ya emang dia nggak mau aja gitu, dia mungkin mau ngebantu yang terdampak COVID dengan cara lain gitu kan. Cuman karena dipaksa gitu, terus ya kan dia, oh sorry gue enggak gitu katanya kan. Mungkin dia di DM-nya atau story-nya kali ya, gue nggak ikutin ya, sorry ya gitu. Tapi netizen jadi malah menghujat gitu kan, kayak pelit lu bang, artis apaan lu, nggak punya duit ya, nggak mau bantu dan segala macem lah. Dalam artian kayak yang punya duit juga siapa? Ya terserah sebenarnya kan, terserah dia juga gitu, duit dia mau ngebantu juga atau enggak. Dan lagian ya ini nih makanya nih susah gitu ya di kita ini kan. Ada yang niatnya ngebantu tapi malah kitanya keenakan gitu. Tapi kalau nggak ngebantu ya antara kasihan juga, tapi malah itu tadi, malah ada yang ngebilang pelit dan segala macamnya itu. Dan itu tadi serba salah gitu. Kita mau niat baik, selalu ada aja angle yang orang-orang nih nyari celah gitu buat
mencari kejelekan lah, atau ibaratnya mentalnya tadi, mental miskin itu tadi yang gue bilang, cuman minta-minta gitu tapi nggak mau usaha gitu kan. Dan ketika nggak dikasih ya udah harusnya ya, tapi kenapa dihujat itu kan, kayak apa urusannya sama lu gitu kan. Ini makanya dampaknya COVID nih sampai ya yang niatnya baik tapi malah jadi merembet ke yang aneh-aneh gitu kan. Oke. Apalagi ya bos yang kita bahas ya. Terus ya ini juga ada lagi nih yang lagi rame nih, karena lagi COVID rame, terus tiba-tiba yang kemarin terakhir kasus korupsi apa tuh banyak ya, jaksa terus dan lain-lainnya, itu yang inilah lagi viral belakangan ini, dihukum cuma 4 tahun bos, dan itu tuh nggak dipecat. Buset, 4 tahun udah ringan banget dan gak dipecat gitu, jadi masih digaji. Nah tapi gue nggak tahu nih setelah ini apakah beneran itu nggak dipecat karena masih proses hukum, atau memang beneran masih ada hukum regulasi yang mengatur tuh kalau boleh nggak dipecat gitu kan. Itu kalau menurut gue sangat disayangkan banget ya, makin meruntuhkan kepercayaan inilah warga kita kan. Ya baiknya itu jelas lah dipecat, nggak hormat gitu kan. Udah koruptornya bermiliar-miliar gitu misalnya kan, dia dihukum tadi cuma 4 tahun, itu mungkin siapa tahu nanti dia bisa banding lagi, atau misalnya setahun 2 tahun dapat remisi, ya total cuma 2 tahun terus dan nggak dipecat tadi itu kan. Ya gimana pejabat-pejabat kita yang terhormat di sana itu nggak demen buat korupsi di sini gitu, karena ya nggak tau lah. KPK juga udah wadididau wow. Bingung juga sekarang kalau ngomongin KPK, udah daripada video ini take down kan dan hilang nanti, gue udah mending tidak usah kita bahas KPK di Komisi Pemenangan Kanada ya, itu dia KPK, Komisi Pemenangan Kanada. Terus juga yang terakhir nih yang mau gua bahas itu mengenai laporan kuartal 2 kita ya. Kuartal 2 Islandia, Wakanda Islandia ini itu naik bos 7%. Gila, ekonominya naik 7%, yang tadinya resesi sekarang naik jadi 7%. Ini gua antara mau senang atau mau sedih. Apa ya? Ya lu bilang ekonomi naik, tapi kenyataannya gimana di lapangan? Toh juga masih banyak orang yang butuh makan, yang terdampak pandemi ini gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, PHK juga masih di mana-mana, pengangguran makin ningkat gitu. Apanya yang ekonominya naik? Indikatornya dari mana gitu? Kalau cuman dari misalnya impor gitu, terus dari konsumsi gitu misalnya, ya mungkin karena ini rata-rata ya, jadi ya dipukulnya antara yang tinggi sama yang rendah tuh timpang banget gitu, jadi di rata-rata jadinya naik, padahal yang di bawahnya ini sebenarnya gila gitu, masih banyak gitu yang di bawahnya. Ya cuman oke lah, mungkin kalau udah indikatornya secara ekonomi gitu, gue juga nggak tahu ya, mungkin bukan kompetensi gue di sana gitu, bukan kapasitas gue untuk mengkomentari ini gitu. Cuman emang agak ini aja sih, agak-agak ya gitu lah, hanya menghela nafas saja. Naik 7%, tapi di lapangan masih banyak yang susah gitu kan. Terus gue denger karena adanya PPKM ini diperpanjang terus nih tadi kan, yang nggak tahu sampai jilid berapa, sampai kapan nih, bulan apa gitu kan. Ternyata nih makin banyak nih orang-orang yang banting setir gitu ya. Pekerjaannya dia, mungkin tadinya pekerjaan apa gitu, karyawan atau apa, jadi banyak yang dagang sekarang bos. Dagang barang-barang. Dagang barang anjir. Dagang barang-barangnya dia semua itu yang di rumah. Dia jual apa? Jual TV, jual kulkas, jual AC, apa pokoknya semua barang yang ada di rumah dijual gitu. Ya karena dia udah nggak ada pekerjaan, dia susah nyari makan gitu. Satu-satunya ya jual barang-barangnya dia gitu. Makanya mungkin sekarang di toko online kayak atau di mana yang ada tempat lapak jualan tuh banyak gitu orang dagang, karena ya demi memenuhi kebutuhan hidupnya dia gitu kan.
Ya tapi daripada dia kriminal gitu kan, ya kita masih inilah, nggak apa-apa lah gitu, dia masih jual barang-barangnya dia gitu kan buat memenuhi kebutuhannya. Cuman kan miris aja gitu, jadinya gila sampai segitunya loh bos. Mungkin yang apa ya, bener-bener semua itu kedampak banget gitu. Yang harusnya punya tabungan mungkin malah tabungannya habis, terus akhirnya itu tadi sampai harus jual barang. Kalau ntar barangnya udah kejual, dia asetnya udah nggak ada, ternyata ini juga belum kelar nih, belum bisa dikendaliin, masih PPKM nggak jelas juga nih kapan selesainya dan sasarannya kemana gitu kan. Ya bukan nggak mungkin, ya dia tetap akan menghalalkan segala cara gitu ya, mungkin akan apa namanya, bisa jadi ngamen atau apa, pokoknya ya jadi parah lah gitu kan. Gue juga bingung ini solusinya kayak gimana nih sebenarnya nih. Yang itu tadi, kalau udah barang-barangnya mereka habis tuh mau jual apa, coba pusing juga mus. Dan paling terakhir yang berdampak banget sama gue nih sekarang adalah masih ya, tadi ekonominya naik tapi bandara masih sepi bos. Bandara masih sepi, gak ada penumpang, susah. Terus juga mungkin pariwisata ya, pariwisata masih terdampak banget. Yang ngandelin dari tourism semuanya tuh lagi masih prihatin lah ibaratnya kan. Ini masih miris jadinya ya tadi dengan indikator ekonominya kita yang naik ini kan. Yang paling ngeselin dan viral sekarang tuh persyaratan PCR bos. Ya oke, gue nggak tahu ya apa, gue juga ada background kesehatan atau mungkin nakes-nakes yang di luar sana, tanpa mengurangi rasa hormat atau pengambil kebijakan, ya tolonglah bos, kalau ngambil kebijakan wajib PCR itu jangan di pesawat aja gitu, jangan di transportasi udara aja gitu, lo harus juga terapin di darat juga, terus juga di laut juga gitu kan, harus fair gitu jadinya, biar sama-sama. Ya kalau misalnya yang antigen ya udah di bandara juga antigen gitu, semuanya yang transportasi udara juga harus antigen gitu kan. Ini yang makanya gila masih bikin sepi. Lu tiket cuman misalnya 500.000 sejuta, PCR bisa sejuta juga, masa sama gila. Pulang pergi udah 3-4 kali lipatnya kan. Ini yang tolonglah para pembuat kebijakan, pejabat Wakanda Islandia yang terhormat, dipertimbangin lagi lah gitu kan, cari win solusinya itu seperti apa gitu ya. Gue tahu PCR nih emang yang paling efektif mendetek ini ya positif COVID, cuman cari-cari cara lain lah. Dan kita juga sudah melakukan apa ya, prokes yang ketat segala macam tuh untuk minimalisir gitu. Kalau ditambah syarat-syarat yang wadididaw wow nih, wah susah banget emang. Jadi gitu bos, kayaknya udah lumayan banyak banget gua ngebacot juga bahas yang lagi fenomena-fenomena sekarang ini, COVID dan dampak-dampaknya dan yang lain-lainnya. Tetap pesan gua, semoga lu semua sehat-sehat selalu, jaga kesehatan terutama buat diri lu, buat keluarga. Jangan sampai ada yang kena ya, pokoknya jaga diri baik-baik, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga, istirahat cukup segala macamnya deh. Dan sambil ketemu lagi di Culam Susu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.